Oke, saya ulang. Pada proses transkripsi pada prokaryotik itu ada dua langkah. Kalau pada eukaryotik pada eukaryotik itu ada dua langkah. Kalau prokaryotik itu satu langkah. Kalau pada eukaryotik proses transkripsi pertama kali menghasilkan namanya pre-mRNA. Pre-mRNA. Ya, pre-mRNA. Ini kurang pre-mRNA ya. Kemudian pada mRNA itu apa komponennya? Komponennya adalah berupa ekson sama intron tadi. Kemudian selanjutnya adalah ada proses pemrosesan atau maturasi pre-mRNA menjadi mRNA dewasa. Apa yang terjadi? Proses splicing atau pemotongan bagian intron itu dibuang. Bagian intron dibuang. Mana intronnya? Yang biru. Intronnya dibuang, dipotong. Potong istilahnya splicing, dipotong. Yang biru dibuang, berupa intron dibuang ya. Kemudian yang kuning ini ekson digabungkan menjadi satu. Maka jadilah sekarang mRNA. Maka dalam proses eukaryotik itu dalam proses transkripsi sekali ada dua langkah. Pertama, transkripsi pertama adalah menghasilkan pra-mRNA. Kemudian diproses berikutnya atau dia akan proses maturasi. Apa yang terjadi? Proses splicing. Apa splicing? Pemotongan. Apa yang dipotong? Bagian intron dibuang, bagian ekson digabungkan. Maka sekarang menjadi mRNA ya, mRNA. Kemudian ditambah bagian ekor, namanya adalah poli A. AA semua sampai sekitar 150 sampai 250 ulangan ya. A-nya sampai 150 sampai 250 ulangan. Jadi A semuanya sepanjang 150 sampai 250 base pair bahasa nitrogen. Kemudian pada ujung 3, pada ujung 5 ini dikasih cup ya. Dikasih cup yaitu 7-metil guanin fosfat. Ini guanin. 7-metil guanin fosfat itu. Jadi guanin yang memiliki metil pada atom C yang ke-7. Ini pre-mRNA ya. Jadi pada proses maturasinya, proses splicing, kemudian pada ujung 5 dikasih poli A, pada ujung 3 dikasih poli A, pada poliadinilasi, pada ujung 5 dikasih cup G atau 7-metil guanin fosfat. Oke, seperti ini. Kalau prokaryotik, Anda lihat, ini berlangsung di nukleus. Kalau prokaryotik berlangsung di mana? Di sitoplasma. Berbeda tempatnya. Pada prokaryotik, di sini proses transkripsi hanya satu kali, langsung membentuk mRNA tanpa ada proses pemrosesan. Jadi ada proses maturasi. Ya, ini langsung membentuk mRNA jadi. Kemudian bagian ujung 5 dikasih trifosfat ini. Nggak ada poli A, nggak ada. Ini yang membedakan. Jadi perbedaan pertama apa? Pada proses transkripsi tempatnya berbeda. Kalau pada eukaryotik di nukleus, kalau pada prokaryotik berlangsung di sitoplasma. Perbedaan berikutnya adalah pada proses transisi terjadi dua proses pada eukaryotik, yaitu proses transisi pertama, proses transisi menghasilkan pre-mRNA, kemudian terjadi proses splicing, pembuangan bagian intron dan eksonnya dijadikan satu. Kemudian proses maturasinya berikutnya adalah pada bagian ujung 3 terjadi proses poliadenilasi. Poli A sepanjang berapa? 150 sampai 250 A-nya. Kemudian pada ujung 5 di sini terdapat cup ya. Cup apa? 7-metil guanin fosfat. Oke. Kalau prokaryotik satu kali langsung jadi mRNA dan pada ujung 5 dikasih trifosfat. Itu yang membedakan. Oke. Pada protozoa spesies Tetrahymena ya, penyambungan mRNA tidak melibatkan SNRP sama sekali, tetapi dikatalisis oleh enzim ribosim.
Adanya peristiwa ini berarti pernyataan bahwa semua biokatalisator adalah protein jadi tidak berlaku sebab ribosim bukanlah protein. Ini sebuah pengecualian ya. Biasanya semua enzim terbentuk dari protein, tapi ada sebuah enzim yang satu ini bukan terbentuk dari protein tapi dari ribosim. Oke. Sekarang kalau tadi adalah struktur gen itu transkripsi menghasilkan mRNA. Sekarang kita lihat struktur mRNA antara sama eukariotik. Ya, ini perbedaan struktur mRNA antara pro sama eukariotik. Kita lihat pada prokaryotik tadi ingat pada prokaryotik ini pada ujung limanya ada trifosfatnya ya. Ini nggak ada poli A. Kemudian ini pada mRNA prokaryotik kita temukan ada ORF 1, 2, 3. Karena apa? Efek dari gen yang banyak tadi. Apa ORF? Open reading frame. Bagian yang ditranslasi itu ada 3 macam tempat. Ini adalah bagian ditranslasi. ORF1, ORF2, ORF3. Kemudian ada OTR, untranslated region. Untranslated region. Ini adalah nama Saint-Delgarno sequence. Ini tempat untuk nanti menempel di ribosom. Tadi ada Saint-Delgarno sequence. Eukariotik, Anda lihat struktur mRNA-nya. Pada ujung 3 ada poli A sebanyak berapa? 150 sampai 250 base pair tadi. Pada ujung 5 terdapat cap 7-metil guanine fosfat. Nah, ini ada ORF-nya cuma 1. Ini ATR, untranslated region, bagiannya tidak ditranslasi. Pada mRNA eukariotik yang ditranslasi cuma ada 1 tempat. Kali ini ada banyak. Ini sebuah alasan kenapa pada proses translasi pada prokaryotik menghasilkan banyak protein, lebih satu protein. Karena apa? Setiap ORF ini menghasilkan protein yang berbeda. Maka ini kalau ditranslasi akan menghasilkan protein yang lebih satu macam, lebih dari satu macam. Protein A, protein B, protein C. Kalau pada eukariotik ORF-nya cuma 1, ya protein cuma satu macam, maka proteinnya bersifat homogen. Kalau pada prokaryotik bersifat heterogen. Dan setiap ORF ini membutuhkan ribosom berbeda. Ini satu ribosom, maka pada prokaryotik pada proses translasi bersifat poliribosomik. Kalau ini adalah monoribosomik karena ORF-nya cuma 1, ORF-nya cuma 1. Nah, sekali lagi di sini terdapat banyak ORF, maka ini juga bisa dikatakan bersifat polisistronic, ya. Karena apa? Ini berasal dari gen yang berbeda, jadi terbentuk dari banyak gen itu. Apa perbedaan struktur kedua mRNA? Dapat Anda lihat. OTR di bagian 5 disebut dengan leader. Ini bagian leader. OTR bagian ini bagian leader. Ini bagian trailer. Jadi di ujung 3 ini bagian trailer, ini bagian leader. Oke. Silakan dilihat perbedaannya ya antara keduanya. Nah, ini perbedaan maturasi mRNA berlangsung perlu dipahami juga. Maturasi sebenarnya berlangsung di nukleus pada proses transkripsi pada gen eukariotik. Pada mRNA nggak ada maturasi mRNA pada prokaryotik, yang ada cuma pada eukariotik saja. Kalau pada prokaryotik langsung jadi itu. Kemudian beberapa peristiwa yang terjadi saat maturasi mRNA adalah tadi satu sudah poliadenilasi, penambahan poli A pada ujung 3 aksen mRNA, penambahan tudung atau cap pada ujung 5 aksen dengan 7-metil guanin fosfat tadi, ya. Pemotongan dan penyambungan mRNA menggunakan proses splicing tadi, kemudian penyuntingan mRNA, editing mRNA bila ada suatu kesalahan. Nah, poliadenilasi itu ini ya kurang lebih 250 panjangnya.
Untuk apa fungsinya poliadenilasi? Untuk meningkatkan stabilitas mRNA supaya berumur panjang.